Eh, halo semuanya, balik lagi nih di ngobrol bagian. Nah, sekarang perkenalin dulu dari diri gue, Anggi Ahmad, dari staf koordinator angkatan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Nah, ini udah ada nih abang kita nih, selaku kabak pengelola ya bang ya. Nah, Yap, mungkin tadinya kabak pengelola. Iya, biar lebih tepatnya dipersilakan Bang Reza perkenalan dirinya bang. Oke, yang perkenalan singkat aja ya. Iya bang. Nama gue Reza Surya, biasa sih dipanggil Resur. Gitu. Angkatan 2012, konsentrasi broadcasting. Waktu itu di himpunan periode kedua sebagai kabak pengelola gitu. Oke. Itu sih. Ini Bang, Yap. Abang kan udah kerja pastinya ya Bang. Udah 2012 juga kan. Iya. Kalau Abang tahun lulusnya tuh tahun berapa Bang? Gue waktu itu lulus di tahun 2016. 2016. 2016 bulan Juni sih. Nah Juni berarti itu keluar ininya ya, keluar dari kampus. SKL. Oh keluar surat keterangan Iya lulus ya betul. berarti ya Bang? SKL apa ijazah ya, gue lupa. Ijazah deh kalau nggak salah Juli tuh. Udah Gue lama lupa kalau juga nggak sih salah Bang. tanda tangannya ijazah. Jangan Udah bulan lama Juli, gue juga sih, lupa. udah 4 tahun yang lalu. Iya. Nggak merhatiin. Iya benar-benar. Berarti Abang nih kalau sekarang nih kan lagi pandemi ya Bang. Abang kerja gimana Bang? WFH atau WFO gitu gimana Bang? Ya, karena gue kebetulan pelayanan publik, jadi dari awal adanya pandemi sih sebenarnya gue WFO. Walaupun diselingin sih dengan WFA, tapi dominannya atau mayoritasnya gue sih WFO karena memang karena gue pelayanan publik yang nggak mungkin bisa berhenti, jadi memang gue lebih banyak WFO gitu. Oh, Gitu berarti sih. tetap WFO ya Bang? Iya. Kalau boleh tahu Abang kerjanya di mana nih Gitu. Bang emang? Biar untuk teman-teman mahasiswa yang baru nih atau teman-teman Abang kakak Oh alumni iya. juga yang baru mau. Kalau gue kebetulan sekarang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, atau Dukcapil lah orang lebih sering yang kenal ya, KTP, KK dan lain sebagainya itu. Ya gue sementara ini sedang bekerja di situ gitu. Oke Bang, berarti Yap. pasti itu kan Dukcapil berarti lah ya Bang, pencatatan sipil. Betul betul. Pasti kan ketemu orang banyak. Berarti ilmu dari jurusan berarti Abang juga kepake dong. Berarti kayak public speaking kan kita juga diasah kan ya Bang? Ya sebenarnya menyesuaikan sih. Pada dasarnya sebenarnya kalau kita karena basicnya komunikasi ya menurut gue pribadi nih ya, sebenarnya menurut gue pribadi bahwa sebetulnya kalian bekerja dimanapun sih berguna banget gitu. Termasuk ya kayak gue misalnya setiap hari berurusan langsung dengan masyarakat umum gitu, otomatis juga kita juga terbiasa menghadapi orang, menghadapi komplain terutama gitu. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara. Tidak terlepas juga dengan ya saat di tempat ya beda juga gitu. Bahwa kita terbawa suasana dan sebagainya itu beda sih gitu. Tapi pada dasarnya sih basicnya ya menurut gue sih gue merasa terbantu ya gitu. Bahwa gue merasa pede dan gue lebih tahu lah lebih cara menangani orang itu seperti apa sih gitu. Gitu sih. Oke. Nah, kalau misalnya kita bahas dulu Abang kuliah nih Bang. Yep. Alasan Abang nih kenapa Bang milih ilmu komunikasi Bang? Sebetulnya karena mungkin gue tuh tadi itu gue SMK ya, SMK tuh multimedia sebelumnya. Lalu gue kayak gue tertarik deh gitu dengan dunia broadcast gitu pada awalnya. Terus kayak gue searching deh di mana gitu. Sampai akhirnya gue nemu ya udah deh gitu gue nyoba di Telkom gitu. Jadi akhirnya sampai gue keterima di Telkom. Nah tapi walaupun sebenarnya setelah gue keterima di Telkom sudah bayar full, ternyata gue tuh sebenarnya keterima dulu tuh Unpad masih ada jalur mandiri gitu dan gue tuh keterima, tapi ya sudahlah gitu karena gue sudah mengeluarkan biaya, gue gak enak sama orang tua juga, walaupun jujur dimarahin orang tua juga, kenapa lu ngambil Unpad gitu ya, tapi gue merasa ini bukan Unpad, bukan Telkomnya, gue sekarang yang merasa gitu. Tapi bahwa ya bagaimana lo bisa beradaptasi dan mengambil suatu hal, karena di semua tempat menurut gue itu baik sih gitu. Jadi maupun lo dimanapun, apalagi sekarang Telkom menjadi swasta yang terbaik, yang menurut gue itu nyata, keren juga gue di sini gitu. Membuat menjadi bangga juga Bang, jadi alumni Telkom. Iya, bener gitu. Walaupun merasa ragu awalnya, tapi ya sudah gitu. Bahwa memang ya itu tadi gue bilang bahwa sekarang lo
merasa ya gue merasa gue dimanapun juga sama aja sebenarnya. Bener-bener Bang. Nah, kan tadi kita juga udah sempat ngebahas nih ya Bang, pas lagi dulu Abang pas lagi masih kuliah, Abang menjadi pengurus atau struktural Hima Ikom ya Bang, bagian pengelola. Nah, kalau boleh tahu, apa nih Bang faktor pendukung Abang untuk menjadi kayak, wah ikut himpunan deh, kayak gitu apa Bang yang menjadi faktor pendorong Abang nih? Faktor pendorong pada saat itu sebenarnya nggak tahu sih, gue merasa karena gue awalnya tuh sebelum gue join himpunan, di awal-awal tuh gue lumayan aktif di Coffee atau klub fotografi Ikom ya. Itu gue cukup aktif dari mulai semester 1 tuh memang gue join di sana gitu. Semester 1 atau semester 2 gue lupa deh gitu. Nah gue memang udah join gitu. Sampai akhirnya memang akhirnya juga menjadi pengurus di Coffee. Nah akhirnya memang ada ketertarikan gitu, kayak himpunan seru juga nih gitu. Karena pada dasarnya kayak merangkul orang-orang, gue aktif, gue juga mengenal banyak orang di Ikom akhirnya gitu. Dan gue sih concern banget pada saat itu karena ngerasa bahwa si klub-klub ini nih kurang nyatu, kurang dekat pada saat itu ya. Bukan karena kita nggak mau nyatu, bukan, tapi memang karena belum ada wadah yang betul-betul ngelengketin kita semua gitu. Jadi yang mendasari gue sebenarnya pada dasarnya karena gue berasal dari klub juga, jadi gue merasa kalau kayaknya walaupun udah ada waktu himpunan, gue merasa pengelola di pertama kali itu sudah membuat gue tuh kita tuh jadi nyatu nih, udah kelihatan gitu. Gue tertarik banget tuh ketika kayak seru nih gitu join di himpunan gitu. Itu sih lebih kayak gitu. Berarti masuk himpunan berdasar dari awal keresahan ya Bang untuk menciptakan sesuatu gitu ya Bang. Nah itu dia, sebenarnya kayak berawal dari keresahan diri sendiri aja, kayak ngerasa kok seru ya, kok adanya himpunan ini, ngerasa kita ini yang di Ikom nih ngerasa dilihat, dipersatukan gitu, dicoel ibaratnya, yuk gitu. Nah itu yang ngerasa gue tuh kayak kayaknya yuk juga gitu gue untuk join gitu. Join jadi struktural gitu sih. Emang mungkin kayak banyak faktor-faktor lain, salah satu faktor terbesarnya itu ya Bang untuk membuat Abang join ke himpunan ya Bang. Benar. Nah kalau misalnya gitu. Mungkin kayak ini kan juga teman-teman mahasiswa baru nih belum tahu fungsi lebih dalamnya lagi mungkin ya Bang. Nah kalau boleh tahu tuh fungsi dari bagian pengelola itu apa ya Bang? Oke, kalau untuk pengelola sendiri sih secara gambaran umumnya adalah kita tuh mencoba menjadi menjadi teman lah buat klub-klub yang ada di Ikom, mendengarkan apa sih sebenarnya kebutuhan yang ada di klub-klub Ikom itu gitu, dan juga kita coba realisasiin gitu, apa sih sebenarnya keinginan, ternyata mereka tuh butuh wadah untuk bagaimana rekrutmen itu berlangsung. Mereka tuh butuh wadah untuk juga masuk ke prodi misalnya, program-program mereka. Nah, kita coba untuk menjembatani. Sebenarnya pada intinya adalah pengelola ini menjadi jembatan untuk klub dengan prodi sebetulnya gitu. Karena kan kadang ada miss ya gitu. Kalau di zaman yang waktu itu tuh sebenarnya si klub ini kan kayak sempat dianggap sampai ada isunya untuk tidak ada gitu, sampai harus dipertahankan eksistensinya, karena menurut gue cukup eksis ya untuk di Ikom ya gitu, dan cukup memberikan impact buat anak-anak Ikom gitu, secara skill menurut gue gitu, dan menyalurkan banget nih passion anak-anak Ikom yang suka foto ya mereka join Coffee, mereka yang suka untuk TV ya ke Ikom TV, radio dan lain sebagainya, bahkan sampai munculnya Lokatara gitu, bahkan itu mewadahi untuk orang-orang yang suka nulis, suka yang seni-seni seperti itu. Menurut gue tuh penting gitu. Nah jadi pengelola ini sebenarnya hadir untuk coba jembatani apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Yuk kita bareng-bareng gitu. Gak ada siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Gak ada. Kita yuk bareng-bareng gitu. Karena kita pengen bahwa di Ikom ini, karena kalau nyatu semua apapun, kalau kita bersatu tuh, kalau bareng-bareng, ya pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan kita berjalan masing-masing. Gitu sih. Kalau dari gue bahwa pengertian pengelola itu seperti itu. Makanya kayak emang job desk pengelola tuh kayak merangkul dan menaungi untuk tim-tim dan klub yang ada di Ikom ya Bang, seperti Lokatara, Ikom Channel, Ready Radio dan lain juga gitu ya Bang. Iya betul. Kayak gitu sih. Kalau misalnya dulu tuh salah satu proker pengelola apa ya Bang? Kalau boleh tahu nih pas lagi zaman Abang. Pada saat itu proker sebetulnya cukup
banyak gitu. Ada juga yang kami teruskan dari, maksudnya itu kan continue ya sebenarnya, dan terus dikembangkan sebenarnya mengikuti sesuai dengan pada saat itu ya sebenarnya kebutuhan. Tapi waktu itu yang ada proker itu yang kita jalanin adalah club fair pada situ tuh, atau sekarang tuh namanya e-com fair ya gitu. Iya, betul Nah Bang. itu tuh salah satu dari proker kita gitu. Dulu tuh kalau misalnya pas lagi Abang mungkin mengelola proker ya Bang, yang e-com fair itu apa sih Bang Ya. permasalahan-permasalahan umumnya tuh biasanya gimana? Karena kan menaungi tim-tim beberapa tim ini pasti ada kendalanya gitu mungkin ya Bang. Sebenarnya masalah basicnya setiap acara ya sebetulnya pasti pendanaan, sebetulnya sponsorship itu udah hal yang lumrah lah menurut gue gitu ya. Itu juga menjadi kendala banget tuh pada saat itu. Makanya dan juga ini ya, dan juga pasti kerja sama tim ya, karena kita pasti akan membangun lagi nih ego masing-masing gitu, dibawa jadi satu nih gitu. Belum tentu semua tuh punya semangat yang sama atau tujuan yang sama, tapi bagaimana kita juga bisa ngebuat tim itu menjadi minimal satu pikiran deh, yuk kita selesaiin acara ini dengan tujuan seperti ini gitu. Itu sih sebenarnya yang menjadi kendala banget tuh, dua hal besarnya waktu itu, yaitu ya sponsorship atau pendanaan dengan itu. Kalau caranya itu gimana Bang? Kayak misalnya kan mungkin kayak yang tadi kita bilang ya Bang, kayak Abang bilang juga biasanya tuh masalah kayak menjadikan satu pemikiran itu ya susah ya Bang. Karena dari beberapa tim. Ya, Itu ya. kalau cara Abang tuh gimana Yap. dulu Bang? Oke, pada saat itu tuh kita coba melakukan pendekatan persuasif sih terhadap orang-orang atau tim-tim ini, dan coba kita waktu itu adalah dengan cara, karena gini, tujuannya adalah Club Fair ini pertama, kita harus clear dulu ya bahwa tujuannya harus tahu dulu nih gitu. Bahwa tujuannya itu adalah awalnya pasti untuk menjadi wadah ya atau sarana regenerasi, dan saatnya mereka show off Ya, betul. sebagai masing-masing klub, menunjukkan nih siapa sih jati diri mereka gitu, dengan karya dan lain sebagainya. Karena juga untuk menarik yang balik lagi ujung-ujungnya regenerasi. Pertama itu dari sisi eksternal, yang untuk mendapatkan apa ya, maksudnya untuk mendapatkan orang lah gitu ya. Ya, Nah, anggota baru ya Bang. tapi dari sisi kita pengelola sendiri pada waktu itu tujuannya itu adalah Oke, jadi dari pengelola sendiri itu, kalau dari internalnya, dari kita untuk kitanya, dari pengelola dan klub-klub ini, bertujuan adalah untuk merekatkan kan gitu. Nah, solusinya adalah pada saat itu kita tuh mencoba melebur semuanya. Di semua divisi harus campur gitu, semua campur dari masing-masing klub. Gak ada yang dominan siapapun, kita pilih adalah secara sama isinya kita lebur gitu. Dan silakan yang untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan lain sebagainya, kadif dan lain sebagainya gitu. Tapi pada dasarnya waktu itu sih ditunjuk juga gitu. Menyesuaikan sebenarnya gitu. Menyesuaikan bahwa kebutuhan, kita tuh harus berpikir satu tujuan. Jadi jangan karena ini tujuan harus terlaksana nih, tapi kita nggak juga mendapatkan tujuan yang intinya gitu, bahwa Iya, kita harus menyatu, kita harus kenal, kita harus tahu satu sama lain. Nah, dengan cara ada tadi gitu. Walaupun sulit memang gitu. Karena kadang masih terbawa ego masing-masingnya gitu ya ya. betul Oh, betul. gue tuh klub ini gini. Nah, itu masih kadang. Tapi sebetulnya berjalannya waktu, sering kita ngumpul, terus yang intinya juga Rapat mungkin ya Bang ya. personil intinya ya, personil intinya juga melakukan pendekatan yang persuasif pada teman-teman semuanya, bahwa menjelaskan dan juga coba melakukan pendekatan yang sesuai dengan orang-orangnya, karakternya seperti apa. Jadi dan alhamdulillahnya sebenarnya berjalan gitu, dan alhamdulillahnya juga berjalan lancar untuk pertama kalinya pada saat. Makanya itu kayak mungkin Abang mencaranya untuk dileburkan dalam satu divisi biar mereka nih saling kenal juga dan saling Ya, jadi satu betul. suara, mungkin jadi satu pemikiran gitu ya Bang. Iya, dan jadi mengenal culture-nya masing-masing klub itu seperti apa. Nah, Gitu. karena Karena yang kadang beda dengan apa ya, maksudnya dengan orang tuh melihat dari luar kan, belum mengenal. Iya, mungkin ada yang tidak suka dengan culture, tapi suka dengan personality orangnya, yang akhirnya juga suka dengan klub itu, dan jadi mencoba menyesuaikan gitu loh ya, sebenarnya. betul 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 betul. Uh, Salah satu tujuannya selain Regen juga menyatukan antar tim-tim ini kan ya Bang di kepanitiaan iya, ini, di acara ini. betul 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 Tuh, banget. Abang tadi juga kita menyerempet tuh Abang aktif di Hmm, Coffee juga ya Bang ya, di klub fotografi ya. Ikom itu ya. Nah, Uh, sampai pas lagi Abang menjadi struktural himpunan mahasiswa ilmu komunikasi, Abang juga masih aktif di Coffee Bang. pada saat itu iya gitu.
Nah, Kebetulan tapi udah di akhir-akhir sih. Udah di akhir-akhir masa jabatan di Coffee pengurus baru masih gitu masih berjalan double tapi gue masih udah tinggal sedikit lagi di Coffee-nya gitu. nah berarti kan berarti abang udah bisa dibilang bisa ini dong bang, membagi 2 tanggung jawab ya kan, dan membagi waktunya itu antara abang aktif di himpunan, aktif di Coffee dan kuliah juga ya bang. Nah itu dulu abang Betul betul. gimana nih bang cara kayak membagi waktunya nih, pasti kan kuliah juga kita tahu tugasnya gimana ya kan bang. Kalau Iya, abang iya. tuh gimana mensiasatinya? Mensiasatinya pasti ya sebenarnya priority kita adalah datang ke situ adalah untuk berkuliah. Tentu itu menjadi priority utama yang tidak bisa kita hindari gitu, tapi kita bisa sesuaikan. Ya. Nah, untuk masalah organisasi atau kegiatan yang sifatnya kepengurusan itu sih sebenarnya menyesuaikan karena jujur gue waktu join dengan himpunan gue pun izin dengan orang-orang di Coffee gitu. Gimana nih gue kalau join dan ternyata gue keterima gitu, bagaimana nih gitu dengan kondisi tersebut. Dan alhamdulillah waktu itu ketua Coffee-nya itu adalah Reza atau Eca sebetulnya. Nah itu gue udah ngobrol juga sama dia. Ya akhirnya kita mendapatkan jalan tengah bahwa ya sudah gitu. Akan lebih banyak waktu gue di himpunan jika terima gitu. Tapi gue juga tidak melupakan tanggung jawab gue yang ada di Coffee. Tapi mungkin intensitas gue berkumpul itu akan berkurang gitu. Tapi gue tidak juga melepas tanggung jawab itu ketika memang Coffee membutuhkan apapun. Ya tinggal gimana Oke. bagi waktunya aja mungkin ya bang. Iya benar-benar. Kayak gitu sih. Dan pasti ada prioritas lo ada di mana. Gak mungkin lo bisa ngebelah dua-duanya. Ya, Bullshit itu. setuju Gak bang. mungkin. Pasti ada prioritas lo di mana gitu sih. Bisa asal kitanya tahu prioritas kita di lagi urgensinya di mana, mungkin kita bisa menentukan prioritas kita gitu ya bang. Yap, betul. Gitu sih sebenarnya. Nah kalau misalnya abang nih dulu pas lagi kuliah bang, kayak gimana sih bang kalau habit abang kuliah? Jujur karena Anggi 2019, bang Rezur nih 2012 pasti beda dong bang lingkungannya juga. Nah kalau abang tuh dulu gimana bang? Iya. Yang jelas sih sebenarnya ya maksudnya kalau gue dari awal gitu ya karena kita beradaptasi aja lah gitu dengan lingkungan yang ada sih kalau gue pribadi ya gitu. Tidak terlalu sering nongkrong juga, tidak terlalu sering juga di dalam kosan sebenarnya. Iya sebenarnya normal-normal aja di awal-awal. Tapi pada sampai saatnya juga mungkin gue juga jenuh dengan situasi lingkungan yang ada. Jadi gue juga menuntut gue harus keluar mencari aktivitas baru, bertemu orang-orang baru gitu. Ya itu membuat gue jadi kayak kuliah, gue nongkrong di kantin atau kalau pada saat zaman udah ada himpunan ya gue ke ruang himpunan gitu. Atau setelah itu malam ya gue kadang ya sharing ngobrol sama siapapun gitu, kadang sama junior, ada yang senior atau dengan seangkatan, futsal gitu. Gue lumayan sering gitu futsal dan lain sebagainya. Dan termasuk jangan lupain bahwa kita harus nongkrong di warkop ya kan. Itu hal kewajiban kita. Itu kayaknya sampai sekarang sih bang, wajib itu. Iya, Mungkin itu hal wajib yang kita lakukan. iya itu wajib sih. Mungkin kalau abang dulu warkop Amin mungkin ya. Iya betul. Itu Betul. udah juara banget. Penyelamat gue di saat kuliah pagi anjir. Untuk abang-abang mungkin yang sudah lulus atau yang masih kuliah atau mahasiswa baru, jangan lupa nongkrong di warkop Amin. Zaman dulu bilang warkop Amin, kalau sekarang Amin wargot. iya ya. Kalau sekarang Wargot masuknya iya. wargot. Itu legend Bener. sih bang, kayak dari angkatan Iya. terus turun ke bawah. Bener. Pertama kali gue nongkrong pun ketemu diajak gitu pas waktu kopi gitu kan. Terus nongkrong. Nah pertama kali tuh gue nongkrong yang enak diajak ke situ dan enak menurut gue gitu. Iya emang sampai sekarang sih bang kayaknya tetep pokoknya nasi kolornya kornet telur ya maksudnya, bukan yang lain. Iya benar. Itu kayaknya udah tuh terbaik gitu. Terbaik. Kita sekarang abang kan udah kerja di dinas penduduk dan catatan sipil ya bang ya? Kependudukan dan catatan sipil. Nah, Dukcapil lah gampangnya. Iya Dukcapil. Nah, gimana? Kalau misalnya abang udah kayak organisasinya Coffee atau ada lagi nih bang himpunan atau yang lain mungkin ada bang organisasinya? Nggak ada sih kalau gue di situ ya bang. Kampus nah, itu aja juga, sih dua. Itu juga udah pasti impact ke diri abang pasti besar juga ya bang. Nah, impactnya itu apa bang yang abang rasain setelah dari
dari himpunan atau dari pengurus kopi setelah kuliah atau udah mau kerja gitu bang? Kalau gue pribadi adalah sebenarnya lo tahu struktur lo harus sebelum lo ke atas itu lo harus menghadapi siapa dulu. Bahwa sebenarnya kan lo bekerja itu ada strukturnya kan, ada struktur yang sudah ada gitu, dan itu yang lo harus ikuti alurnya gitu. Yang tidak bisa lo main lompat sana sini karena semua ada aturannya gitu. Bahwa kita belajar bahwa bekerja itu terstruktur gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Ya terstruktur. Nah terus juga di himpunan itu atau di organisasi lah, kita nggak usah bicara himpunan, di organisasi apapun, bahwa kita terbiasa beradaptasi dengan ketemu orang baru, bekerja dengan orang baru, tapi dengan satu tujuan yang kita sama-sama mau gitu. Jadi kita tahu gitu. Nah itu sih sebenarnya. Karena jarang banget ketika orang join di organisasi itu nggak berpikir seperti itu. Ketika lo ego pun, lo individualis, lo akan dituntut mau nggak mau, ya lo harus bareng. Teamwork itu berasa banget menurut gue gitu. Dan gue berasa gue diajarin harus karena kita bekerja memang nggak sendiri gitu. Banyak, walaupun kita di satu bagian misalnya kita sendiri pun, kita nggak sendiri di kantor itu gitu. Kita bersama-sama dengan orang lain dan kita harus bekerja sama dengan orang lain gitu sih. Mungkin kayak karena udah di organisasi dan di kantor juga atau di pekerjaan ada strukturnya juga, jadi abang sudah terbiasa ya bang, terlepas dari abang udah berorganisasi dan masuk ke kantor kayak udah ngerti nih, jadi harus mana yang kayak attitude dijaga gitu ya bang. Betul ya. Dan ya itu sih benar, karena kita belajar juga, karena ya tadi gue bilang karena kita bekerja dengan orang banyak berbeda-beda, tapi kita juga punya satu tujuan yang sama, otomatis ya kita juga harus belajar menurunkan ego diri pribadi gitu dan menyesuaikan diri sih gitu. Nah kalau misalnya mungkin nih bang, abang ada pesan gak nih bang, mungkin buat abang kakak yang baru mau lulus atau abang kakak alumni yang lain, atau untuk teman mahasiswa baru nih yang 2020, kayak organisasi tuh kayak menurut abang ya organisasi itu mungkin penting, kepake banget di dunia kerja, gimana tuh bang? Kalau gue sih lebih titip pesan untuk yang baru-baru ya, ataupun yang sedang menjalani kuliah, bahwa sebetulnya organisasi ini tuh sebenarnya memberikan kalian soft skill gitu, soft skill yang cukup banget berguna gitu. Sebenarnya yang tadi yang gue bilang, bahwa kita berpikir untuk terstruktur, bekerja secara struktur, walaupun ya pada implementasinya nggak selalu terstruktur gitu, bisa jadi lompat-lompat, tapi kita setidaknya mengerti attitude dalam suatu organisasi. Dan yang menurut gue hal terpenting ketika kita bekerja ataupun ya kita bekerja, kuliah atau apapun, ya menurut gue adalah attitude. Ketika lo punya attitude, ya lo akan dianggap sebagai orang sih. Lo sepinter apapun, lo tidak punya attitude, lo akan hancur dengan segalanya gitu. Benar. Karena ya itu yang akan ngebentuk karakter lo gitu. Sekuat apapun lo, sepinter apapun lo gitu, ketika lo tidak bisa menunjukkan attitude yang baik terhadap atau tidak bisa menunjukkan itu di tempat lo berada, atau tidak menyesuaikan gitu, ya itu akan jadi masalah sih menurut gue gitu. Itu sih menurut gue gitu. Jadi lo penting banget, bersikap tuh penting banget gitu. Yang paling terutama tuh attitude ya bang, di organisasi kita belajar untuk mempunyai attitude yang baik. Ya lo merasakan kan sekarang ketika lo misalnya ada suatu hal yang lo ingin sampaikan, lo tahu cara berpendapat itu seperti apa, menyampaikan pendapat yang baik itu seperti apa gitu loh. Lo kalau nggak suka sama orang, ada tempatnya cuy gitu, nggak asal ngomong. Itu sih sebenarnya. Nah, kayak misalnya kalau kayak mungkin kayak abang pengelola, pasti kan abang kayak mempunyai pertanggungjawaban ya bang, karena abang kepala bagian, bertanggung jawab ke kepala departemen ya bang. Nah, betul. Itu pasti kan kita di situ juga kita bisa belajar ya bang, bagaimana cara menghargai orang lain, tahu struktur yang kayak tadi abang bilang di organisasi. Dan itu tadi attitude itu bukan selalu tentang bersikap, tapi juga kalian tahu bahwa dalam berattitude adalah lo harus namanya berkomunikasi dan menyampaikan sesuatu hal yang lo miliki atau lo tahu atau apapun lah. Jadi intinya juga dalam organisasi ini juga kita belajar bahwa bagaimana sih berkomunikasi dalam suatu organisasi atau dalam suatu tempat agar ini semua tersampaikan gitu. Jangan sampai ada miskom, walaupun pasti ada gitu. Karena banyak faktor yang menjadi penghalang atau banyak faktor yang menjadi penghambatnya. Tapi pada intinya adalah lo belajar juga gitu loh, bahwa
menghargai sesuatu atau menyampaikan sesuatu gitu. Semua juga belajar gitu, komunikasinya lo juga belajar dengan cara yang baik ya gitu, dengan cara lo memiliki attitude gitu. Saya gitu sih sebenarnya. Makanya itu mungkin tadi kayak Bang Reja nih tadi kayak bilang pasti ada sih di untuk masalah prokre Bang, kayak e-compare yang tadi banyak masalah. Nah itu kan gak mungkin Bang Reja nih bisa menyelesaikan masalah itu kalau tanpa komunikasi ya Bang. Ya, betul-betul. Dan Miskomunikasinya ada, ya mah jadi itu minimalisir ya Bang. ada, Iya pasti betul. ada. Jadi sebisa mungkin pasti ada sih, nggak mungkin nggak gitu. Bahkan ya di internal kaliannya pun pasti ada Ya. gitu. Tidak mungkin bisa kita lepaskan. Tapi sebisa mungkin ya tadi ketika lo belajar, gue bisa-bisa aja gitu. Siapapun orang itu bisa-bisa aja egois gitu ya. Aduh, gue nggak mau dia nyelesain masalah ini. Gue nggak mau ngomong sama dia dan lain sebagainya. Bisa. Tapi masalahnya kita dituntut di dalam organisasi itu lo harus terbuka, lo harus bisa menyampaikan, lo harus bisa berkomunikasi dengan baik. Apa masalahnya sih? Gimana sih penyelesaiannya? Seperti itu, gitu. Gitu. Jadi Setuju lo Bang. belajar sih di situ. Nah, Mm. mungkin kita udah nyampe di akhir rangkaian ya Bang dari obrolan santai Oke. ini kita ngobrol tentang bagian ini. Uh, Ah, ah. Mungkin Abang kan udah menjadi alumni ya Bang. Mungkin ada doa atau harapan nih untuk Hima Ikom atau untuk teman-teman yang masih kuliah, pesan dan kesannya gitu Bang. Kalau menurut gue ya berbahagialah kalian sebagai mahasiswa yang masih bisa merasakan kesenangan hidup dengan segala apapun yang kalian lakukan gitu. Lakukanlah menurut gue gitu. Jangan kalian batasi gitu. Dalam artian dengan batasan juga yang normal-normal aja. Maksudnya dalam rules-nya lah gitu. Ya lakukanlah apapun yang kalian ingin lakukan karena kalian masih bebas gitu sebagai mahasiswa. Sampaikanlah apa yang kalian ingin sampaikan gitu. Berpendapatlah, jadikanlah pendapat kalian dengan tempat yang tepat dan menjadi sesuatu yang tepat gitu. Sesuai dengan apa yang kalian ingin sampaikan dan ingin lakukan. Gitu sih sebenarnya. Oke, Bang Reza, makasih Bang Yap, sudah siap, siap, siap. menyisikan waktu dari kesibukannya. Semoga Abang tetap Ya, sehat ya Bang. Mungkin nanti amin, 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 amin. setelah masa pandemi ini kita bisa ngobrol atau ketemu langsung mungkin ya Bang. Yap, oke. Makasih banyak Bang Gue Reza, tunggu. selamat malam Bang. Ya, Waalaikumsalam malam. Bang. Waalaikumsalam.